Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Agung Subang yang Allah muliakan, para pendengar radio Reja Bandung, baik melalui radionya di 1476 AM, melalui streaming radio Reja Bandung, pemirsa melalui channel YouTube dan Facebook radio Reja Bandung, di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio manapun yang ikut menyiarkan kajian ini baik langsung ataupun tunda di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang fenomena akhir zaman. Fenomena akhir zaman terakhir yang kita sudah bahas adalah dihiasnya masjid dan berlomba-lombanya manusia di dalam mendirikan bangunan pahade-hade, pasai-sai, pamewah-mewah, pamegah-megah. Kita teruskan ke poin yang berikutnya. Di antara fenomena akhir zaman adalah, ini sering diungkap poinnya ya, wiladatul amah rabbatiha. Seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Sekarang tidak ada mungkin hamba sahaya ya. Hamba sahaya bahasa Subang nama budak belian. Budak itu bukan anak kecil, tapi orang yang statusnya milik orang lain. Seperti barang, seperti kendaraan, seperti binatang, itu statusnya milik seseorang. Seseorang ini kemudian disebut sayyid atau tuan. Zaman baheula ada budak belian atau hamba sahaya. Dia bisa dijual, bisa diperjualbelikan, disuruh tugas melakukan apapun tugas yang diberikan oleh tuannya dan tidak digaji. Hanya diberi makan iya. Karena walaupun orang tapi statusnya milik tuannya. Nah, itu disebut hamba. Abdun kalau laki-laki, kalau wanita disebut amat. Wiladatul amati rabbataha. Seorang amat itu hamba saya wanita, telah melahirkan tuannya. Anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Ibunya tetap hamba sahaya, anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Ini kelak akan terjadi lagi di akhir zaman. Menunjukkan, mengisyaratkan kelak akan ada lagi perbudakan. Fenomena ini oleh Nabi SAW diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis muttafaqun alaih
Beliau bersabda, wa sa'ukhbiruka an asyratiha. Ini dalam hadis Jibril, dikenal dengan hadis Jibril. Jibril bertanya tentang kiamat, dijawab tidak tahu, tapi wa sa'ukhbiruka an asyratiha. Aku akan terangkan kepada kamu tentang tanda-tanda kiamat. Lalu beliau menjawab, idza waladatil amatu rabbataha, kalau seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Lafaz hadis ini bermacam-macam, maknanya sama dan seluruhnya sahih. Apa maknanya? Para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat tentang makna hadis ini. Setidak-tidaknya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menerangkan ada 4 pendapat tentang makna seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Pendapat pertama, ini dipegang oleh Al-Khattabi rahimahullah. Berkata Al-Khattabi, maknahu ittisa'ul Islam wastila'u ahlihi ala biladi syirk wasabba dhadhariyahum fa idza malaka ar-rajulul jariyata wastawladaha kana al-waladu minha bimanzilati rabbiha li'annahu walada sayyiduha li'annahu waladu sayyidiha. Mana pertama? Kata Al-Khattabi, Islam ini berkembang lebih luas daripada sebelumnya sampai menaklukkan negara-negara kafir, negara-negara yang penduduknya musyrik. Lalu ditawanlah para musyrikin tadi. Tawanan itu ada yang ditebus oleh keluarganya, bebas. Ada yang tidak ditebus. Status tawanan yang tidak ditebus adalah budak, hamba sahaya. Di antara tawanan tersebut ada wanita. Statusnya jariyah atau amat, hamba sahaya wanita. Dan sudah sering kita terangkan, hamba sahaya wanita halal digauli oleh tuannya. Berdasarkan nas ayat, berdasarkan nas hadis yang sahih. Di antara ayat pertama Al-Mu'minun, mulai ayat pertama sampai ayat 11. Kedua juga ada dengan lafaz yang sama dalam surah Al-Ma'arij, bahwa salah satu di antara ciri orang yang beriman adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Orang mukmin adalah orang-orang yang memelihara faraj-faraj mereka. Memelihara faraj itu maknanya 2. Pertama, ini berlaku untuk semua, tidak diperlihatkan kepada siapapun. Kedua, tidak melakukan perzinahan. Ini memelihara faraj. Tidak diperlihatkan, juga tidak menjerumuskan diri dengan farajnya terhadap perzinahan. Kecuali kepada istrinya. Dan hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin. Kedua orang ini mereka tidak tercela. Menunjukkan halalnya istri dan hamba sahaya. Oleh karena itulah maka Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadis yang sahih, idza tazawwaja ahadun imra'atan awishtara jariyatan falyakhudh binasiyatiha.
Kalau salah seorang di antara kalian menikahi seorang wanita atau membeli seorang hamba sahaya wanita, pegang tuh ubun-ubunnya. Boleh nggak memegang ubun-ubun istri? Boleh, karena sudah halal, sudah dinikah. Kalau belum dinikah nggak boleh. Ahwat, saya mau pegang ubun-ubun, nggak boleh. Halal kalau sudah dinikah. Demikian juga hamba sahaya wanita, pegang ubun-ubunnya, boleh. Pegang kepalanya, kemudian doakan. Doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabbaltahu alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltahu alaiha. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Engkau tetapkan pada wanita ini. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Engkau tetapkan pada wanita ini. Jadi perlakuan dan doa kita kepada istri dan kepada hamba sahaya wanita sama, menunjukkan statusnya yang halal. Yang dua-duanya halal, sama-sama halal bagi laki-laki. Nah, karena halal lalu digauli oleh tuannya, boleh. Lalu hamil, lalu melahirkan anak. Anaknya merdeka. Anaknya bukan hamba sahaya, karena anak tersebut dinisbatkan kepada ayahnya, kepada tuannya. Sedangkan ibunya tetap hamba sahaya, sehingga anaknya menjadi apa? Tuan bagi ibunya. Ibunya hamba sahaya, anaknya merdeka dan anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Ini penjelasan Al-Khattabi rahimahullah. Inilah yang pertama. Apakah seluruh ulama sepakat dengan hal ini? Imam Nawawi menyatakan ini kebanyakan pendapat para ulama, pendapat mayoritas ulama. Tapi berkata Imam Ibnu Hajar ketika mengomentari Al-Khattabi, lakin fi kaunihil murad nazar lianna istilah al-ima kana mawjudan hinal maqalah wastila'u ala biladi syirq wa syabad dharariyahum wattikhadhuhum sarari waqa'a aktsaruhu fi sadril Islam. Kata Imam Ibnu Hajar. Tapi pendapat ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Karena apa? Karena kasus tersebut sudah terjadi pada masa lalu. Kaum muslimin menaklukkan banyak negara-negara kaum musyrikin, menawan tawanan mereka yang tidak ditebus berstatus hamba sahaya. Dan banyak terjadi hamba sahaya tersebut digauli oleh tuannya, hamil kemudian melahirkan anak bagi tuannya. Ini sudah terjadi di masa lalu. Sedangkan sabda Nabi SAW ini akan terjadi di akhir zaman, menjelang hari kiamat. Maka bukan itu maksudnya, kata Imam Ibnu Hajar. Dibantah lagi oleh ulama. Betul dahulu sudah ada, sekarang tidak ada. Tapi ini mengisyaratkan nanti di akhir zaman akan ada lagi gitu. Akan terjadi lagi. Inilah pendapat yang pertama. Pendapat kedua masih dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar. Antabi as-sadatu ummahata awladihim wa yaqthuru dhalik fatadawalul malak al-mustawiladah hatta yashtariyaha awladuha wala yash'uru bidhalik. Mana kedua? Makna yang kedua adalah sang tuan menjual ummahatu awladihim. Di dalam ilmu fiqih, wanita atau hamba sahaya wanita yang hamil oleh tuannya dan punya anak diistilahkan dengan istilah ummul walad. Ada perbedaan status antara ummul walad dengan hamba sahaya yang tidak punya anak dari tuan.
Masih sama-sama hamba saya, cuma ada keistimewaan. Kalau tuannya mati, umul walad otomatis merdeka. Tidak boleh diwariskan. Tapi kalau bukan umul walad, hamba saya wanita yang nggak punya anak, tetap hamba sahaya, tidak merdeka. Itu keuntungannya. Keuntungan umul walad begitu. Makanya banyak di antara tuannya, ketika ada hamba sahaya wanita yang hamil, lalu melahirkan anak. Anaknya anak bagi tuannya, umul walad ini dijual. Dijual kepada orang lain dan boleh menjualnya. Lalu dijual lagi sampai si anak tidak mengetahui mana ibunya. Anaknya masih kecil, mungkin masih bayi gitu. Tapi anaknya kan merdeka statusnya ya. Ibunya entah yang mana, dijual. Anaknya lama-lama dewasa dan tetap dia menjadi anak bagi tuannya yang kaya. Sampai suatu saat ibunya dibeli lagi sama anaknya. Siang anak mau membeli lagi hamba saya wanita mungkin untuk pembantu gitu ya. Untuk masak, untuk ngepel, untuk yang sejenis itu gitu. Dibeli lagi menjadi hamba sahaya bagi dia tanpa dia sadari bahwa itu adalah ibunya. Ibunya juga nggak tahu mungkin bahwa itu adalah anaknya. Atau tahu tapi nggak memberitahu. Tapi si anak nggak tahu bahwa itu ibunya. Dan inilah yang disebut dengan antalidal amatu rabbataha. Ini makna yang kedua. Makna ketiga, ayaksural uquq fil aulad fayu'amilul waladu ummahu mu'amalatas sayyid amatahu minal ihanati bis-sab wal darab wal istikhdam fa atlaqa alaihi rabbuha majazan awil muradu birrab al murabbi haqiqatan. Mana ketiga? Ini ungkapan durhakanya anak kepada ibu-ibunya. Anak memperlakukan ibunya seperti perlakuan seorang tuan kepada hamba sahaya wanitanya. Dihinakan, dicela, kadang dipukul, dibabukan, malah lebih daripada dibabukan. Pokoknya si anak menganggap ibunya sendiri seperti budak bagi dirinya. Seperti hamba sahaya bagi durhaka. Maka disebutlah ibu itu telah melahirkan tuannya. Anaknya menjadi tuan baginya. Kedurhakaan anak kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Dan ini nanti akan menjadi warna bagi kehidupan kaum muslimin di akhir zaman. Kira-kira zaman sekarang anak seperti ini sudah ada apa belum? Sudah ada di beberapa tempat. Waliyadzubillah. Semoga ini tidak terjadi pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, sampai turunan kita sampai hari kiamat ya. Semoga Allah menjadikan anak-anak cucu buyut-buyut kita nanti sebagai anak yang soleh solihah, yang berbakti berbuat baik kepada orang tuanya masing-masing. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang keempatnya adalah annal ima'a takunu fi akhir zaman hunna al-musyaru ilaihinna bil hasyamah fatakunul amatu tahta ar-rajulil kabir duna ghairiha minal harair walihada qurina dhalik biqaulihi wa antaral huffatal urratal alata yatatawaluna fil bunyan. Yang kelima, yang keempat, makna yang keempat adalah bahwa al-ima, hamba-hamba sahaya wanita di akhir zaman itu
terkumpul seluruhnya di bawah seorang tuan yang maha kaya raya. Tidak ada lagi orang lain yang memiliki hamba saya kecuali dia. Kecuali si orang ini. Lalu hamba saya ini diberi wewenang, diberi tugas, diberi pekerjaan tanpa harus digaji, karena yang namanya hamba sahaya memang tidak digaji. Kalau orang ini menyuruh orang lain untuk bekerja, kan harus digaji ya. Orang lain kan statusnya apa? Pekerja. Orang lain statusnya sebagai kuli yang harus dibayar. Tapi kalau hamba sahaya nggak perlu dibayar, asal disuruh dia wajib nurut gitu. Nah, semua hamba sahayanya baik laki-laki ataupun wanita itu dipekerjakan dalam proyek yang dia buat, mendirikan bangunan atau apapun, termasuk yang biasanya mengembalakan kambing. Hei, kamu tinggalkan dulu kambing kamu nih, bikin bangunan, proyek saya. Yang biasanya ibu-ibunya atau wanitanya masak, kamu tinggalkan dulu nih, begitu. Walaupun mereka bukan ahlinya, mereka pengembala kambing. Mereka itu dadanya telanjang karena sebagai hamba sahaya yang miskin, yang status sosialnya rendah, kadang bekerja tidak memakai baju. Maka tanda kiamat yang ini disandingkan dengan tanda kiamat yang lain. Engkau melihat orang hufat, orang urat. Hufat itu yang tidak bersendal, tidak bersepatu. Bayangkan jalannya itu nyeker. Jalan kalau di kita agak mending, si tanahnya dingin. Kalau di sana jam-jam segini si pasirnya juga terasa panas. Tidak bersendal, tidak bersepatu, itu namanya hufat. Urat itu telanjang, tidak memakai pakaian bagian atasnya, ya. Kemudian alat itu miskin, papa, karena statusnya budak. Yatatawwaluna fil bunyan, tapi mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Karena apa? Karena disuruh oleh oleh tuannya tanpa harus dibayar. Termasuk para wanitanya. Di antara para wanita tersebut ada ummul walad. Kemudian anaknya menjadi mandor bagi dirinya karena anaknya tuan. Anaknya menjadi juragan baginya. Dan inilah makna dari ibu telah melahirkan tuannya. Dan ini nanti akan terjadi pada hari kiamat. Inilah poin pertama dari fenomena akhir zaman yang kita bahas hari ini. Kedua, kasratul qatl. Di antara tanda kiamat, di antara fenomena akhir zaman adalah banyaknya pembunuhan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta yakthurul haraj. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga akan terjadi banyak haraj dengan hak badag. Kalau para sahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah? Apa haraj ya Rasulullah? Para sahabat orang Arab, tapi nggak ngerti haraj. Karena haraj awalnya bahasa Habsyah, bahasa bangsa Habsyi, orang Afrika di sana. Yang satu banyak hamba sahaya bangsa Habsyi yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Maka kadang-kadang bahasa Habsyi menyebar di kalangan
komunitas orang Arab di zaman itu. Di antara istilah yang menyebar dari bangsa Habsyi adalah haraj. Nanti sebelum kiamat banyak haraj. Ditanya apa itu haraj? Beliau menyatakan al-qatl, pembunuhan dan pembunuhan. Ini hadis pertama yang menyatakan bahwa pembunuhan akan terjadi banyak merajalela di akhir zaman sebelum hari kiamat. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Nabi SAW, "Baina yaday sa'ah ayyamul haraj, yazulu fiha al-ilm wa yadharu fiha al-jahl." Qala Abu Musa al-Harj al-qatl bilisanil habasyah. Menjelang hari kiamat akan ada hari-hari pembunuhan. Di hari tersebut ilmu hilang, diangkat oleh Allah. Di hari tersebut kebodohan begitu nampak. Berkata Abu Musa, al-haraj maknanya adalah pembunuhan menurut bahasa Habsyah. Masih dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Inna baina yaday sa'ah al-haraj." Sesungguhnya sebelum terjadinya kiamat akan ada haraj. Para sahabat bertanya, apa haraj? Mereka dijawab oleh Nabi SAW, pembunuhan. Qalu, bertanya lagi para sahabat, aktsaru mimman naqtul? Inna naqtulu fil amil wahid aktsar min 70,000. Apakah pembunuhan di zaman itu lebih banyak daripada pembunuhan yang kita lakukan? Kata para sahabat begitu. Kita membunuh dalam 1 tahun lebih dari 70 orang. Tapi dalam perang ya, para sahabat lebih dari 70 orang yang sudah dibunuh. Apakah lebih banyak daripada yang dibunuh? Karena sekali perang banyak tuh yang dibunuh. Dijawablah oleh Nabi SAW, innahu laisa biqatlikumul musyrikin walakin qatala ba'dukum ba'dha. Bukanlah yang dimaksud adalah kalian membunuh orang-orang musyrik di medan perang. Bukan itu bukan pembunuhan. Perangnya wajar. Perang mah saling bunuh gitu, maknya silih toel hungkul. Tapi yang dimaksud pembunuhan di sini, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Pembunuhan ini terjadi di kalangan sesama muslim. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Kaget nggak tuh? Kaget. Ini juga teralami oleh para sahabat. Qalu, berkata para sahabat, wa ma'ana uqulana yauma idzin, apakah kita di hari itu masih punya akal nggak? Dikemanakan akalnya tuh sampai saling bunuh satu sama lain gitu. Berkata Nabi SAW, innahu la yunza'u qulu aktsari ahli dzalika zaman, ya, yukhlifu lahu haba'an minan nas bihasbi aktsarihim annahu ala syai'in wa laysu ala syai'. Kata Nabi SAW, sesungguhnya akal-akal kebanyakan orang di zaman itu sudah dicabut oleh Allah. Jadi cara berpikir dan cara bertindak itu sudah nggak masuk akal lagi tuh. Akal mereka itu seperti debu yang ditiup oleh angin dari kepala manusia. Tapi ada tapinya, bihasbi aktsarihim annahu ala syai', sesuai dengan banyaknya jumlah mereka menyangka banyaknya jumlah menunjukkan mereka di atas kebenaran. Walaisu ala syai', padahal mereka tidak di atas kebenaran. Tuh pengikut saya mah, jumlah saya mah, golongan saya mah banyak tuh, kelompok saya mah, berarti saya benar. Nah gitu tuh. Padahal mereka keliru, salah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitan, bab
asyratus sa'ah. Berkata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi la tadhhabu dunya hatta ya'ti 'ala nasi yaumun la yadril qatilu fima qatal walal maqtul fima qutil. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan musnah dunia ini, tidak akan hancur, maksudnya tidak akan dulu kiamat, sehingga datang satu zaman kepada manusia. Di zaman itu orang yang membunuh tidak tahu apa alasan dia membunuh, dan orang yang dibunuh pun tidak tahu apa sebabnya dia dibunuh. Bayangkan, orang tuh ketemu di jalan, baru bertemu papelong-pelong meusan langsung tersinggung, derwegarlut sampai dipaihannya. Sampai mati salah satu, ditewak ku polisi tah. Ditanya, "Kenapa kamu sampai membunuh dia?" Dia bingung, "Iya, kenapa ya?" Atau dia manehana molotot gitu. Piraku dipolototan wae mun sampai maihan. Dia sendiri bingung kenapa dia membunuh, karena perkara yang super sepele. Yang dibunuh juga nggak tahu kenapa sebabnya dia dibunuh. Hanya karena melotot, bres saja gitu ya, dibohongan dari belakang. Maka ditanya oleh sahabat, kaifa yakunu dzalika? Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Kau bisa tanpa alasan membunuh, sampai si pembunuh nggak tahu kenapa dia membunuh, si yang dibunuh nggak tahu kenapa dia dibunuh. Berkata Nabi SAW, al-haraj, itu adalah pembunuhan. Al-qatilu wal maqtulu finnar, baik yang membunuh maupun yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Padahal dua-duanya muslim. Mendengar itu sahabat bertanya, hadzal qatil fama balul maqtul? Kalau yang membunuh iya masuk neraka. Karena apa? Karena dia berdosa membunuhnya. Tapi kenapa yang dibunuh juga masuk ke dalam neraka? Maka Nabi SAW menyatakan, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena yang dibunuh pun tadinya dia sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk membunuh lawannya, tapi sayang keduluan. Jadi dia juga sudah bukan sekedar niat, tapi sudah berusaha, sudah berjuang, ya. Dia memegang pisaunya, senjatanya, goloknya atau pedangnya, disabat ke lawannya, lawannya lincah, ngelok gitu ya. Dikadek deh, ditakis ya. Barang rek dikadek deh, bres keduluan. Mati dia. Tetap di dalam neraka. Karena apa? Walaupun dia korban pembunuhan, tapi dia sudah berniat dan berusaha membunuh. Sama dosanya dengan benar-benar membunuh. Karena apa? Karena bukan sekedar niat, tapi sudah diikhtiarkan. Maka dosanya sama dengan apabila amalan tersebut benar-benar dilakukan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam Ibnu Hajar, wa ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ahadits qad waqa'a ba'dun min fa haddatsa al-qital bainal muslimin fi ahdi as-sahabah ba'da maqtatali Utsman radhiyallahu anhu thumma saratil hurub takthuru fi ba'dil amakin duna ba'd wa fi ba'dil azman duna al-azman wa duna an tu'rafa asbabu aktsari dzalikal hurub. Apa yang dikabarkan, diinformasikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis tersebut sudah terjadi di banyak tempat dan banyak zaman. Terjadi peperangan antara kaum muslimin di zaman para sahabat setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu terjadi lagi peperangan lebih banyak di sebagian tempat, tapi tidak di sebagian tempat lain.
di sebagian zaman tapi tidak di zaman yang lain tanpa diketahui penyebab utama dari peperangan tersebut. Tapi Nabi SAW menyatakan innahu la yunza'u uqulu aktsari ahli dzalika zaman, yang jelas akal-akal orang yang hidup di zaman itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka karena akalnya sudah dicabut, tindakan mereka tidak lagi didasarkan kepada akalnya, tapi kepada emosinya, kepada hawa nafsunya dan yang sejenisnya. Sebuah hadis yang menceritakan sebuah kejadian yang menakjubkan. Hadis ini diterima dari Rabah bin Al-Haris dari Abu Burdah. Berkata Abu Burdah, bainama ana waqifun fis suq fi imarati Ziyad id darabtu bi ihda yadayya 'ala al-ukhra ta'ajjuban. Faqala rajulun minal ansar qad kanat liwalidihi sahbah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mimma ta'jabu ya Aba Burdah? Qultu a'jab min qaumin dinuhum wahid wa nabiyuhum wahid wa da'watuhum wahidah wa hajjuhum wahid wa ghazwuhum wahid yastahillu ba'duhum qatla ba'd. Kata Abu Burdah, suatu saat aku berdiri di pasar di sebuah kompleks perdagangan Ziyad. Tiba-tiba aku memukulkan satu tanganku kepada tanganku yang lain karena takjub, karena aneh. Berkatalah seorang laki-laki bangsa Ansor. Bangsa Ansor ini dulu orang tuanya seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, apa yang membuat kamu takjub wahai Abu Burdah? Dia menjawab, aku aneh, kaget terhadap suatu kaum. Agama mereka satu, nabi mereka satu, dakwah mereka satu, haji mereka satu yaitu ke Ka'bah. Perang mereka juga satu, yaitu sama-sama memerangi orang-orang kafirin musyrikin. Tapi mereka menghalalkan membunuh yang lainnya, menghalalkan perbuatan membunuh. Itu kata Abu Burdah. Kaum ini yang dimaksud siapa? Kaum muslimin. Aneh ya, Qurannya sama, Allahnya sama, nabinya sama, Ka'bahnya, kiblatnya sama, hajinya sama, sholatnya sama, semuanya sama. Tapi kenapa saling bunuh? Maka berkatalah orang tadi, laki-laki bangsa Ansor yang ayahnya pernah menjadi sahabat Nabi SAW, fala ta'jab, jangan kamu merasa aneh. Fa inni sami'tu walidi akhbarani annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Karena dulu aku pernah mendengar ayahku berbicara bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ummatun marhumah laisa 'alaiha fil akhirati hisab wala 'adzab. Innama adzabuha fil qatli wal zalalil wal fitan. Ini agak sedikit menghibur kita sekaligus membuat was-was kita. Jangan kamu merasa aneh. Karena Nabi SAW berkata, umatku ini umat yang marhumah. Marhumah itu yang apa? Yang disayangi, dikasihi, dirahmati oleh Allah. Laisa 'alaiha hisabun fil akhirah wala 'adzab. Mereka tidak akan dihisab di akhirat, juga tidak akan diazab.
Walaupun umat ini banyak berdosa, banyak melakukan kesalahan, tapi tidak akan diazab di akhirat, tidak akan dihisab di akhirat. Terus dosa-dosanya kumaha tuh? Innama adzabuha, hanyalah azab bagi umatku ini fil qatli wal zalalil wal fitan, dalam hal pembunuhan, zalalil itu gempa bumi yang dahsyat, atau bencana alam lain yang juga dahsyat, wal fitan, dan fitnah. Jadi adanya bencana alam seperti gempa bumi, adanya fitnah, adanya pembunuhan, adanya kezaliman orang kafir dan kekejaman mereka kepada umat Islam, itu azab Allah atas dosa dan kesalahan kaum muslimin di dunia, untuk menghapus dosa-dosa akibat kesalahan mereka tuh. Semakin banyak kesalahan kaum muslimin, itu semakin banyak fitnah di dunia ini. Semakin banyak pembunuhan di dunia ini, semakin banyak kejahatan orang-orang kafirin musyrikin kepada kaum muslimin di dunia ini. Dan itu tidak terjadi di zaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena dosa mereka sedikit. Dosa mereka sudah sedikit, terhapus oleh amalan yang banyak luar biasa. Bahkan kata para ulama, di antaranya dikemukakan Imam Ibnu Qayyim alaihi Syekhul Islam, bahwa pertemuan para sahabat dengan Nabi SAW walaupun sesaat saja, itu bisa menghapus seluruh dosa mereka. Bayangkan, apalagi ini bertahun-tahun mereka menjadi sahabat Nabinya. Sesaat saja itu sudah keutamaan yang tidak dimiliki oleh kaum setelah itu. Apalagi selain mereka bersahabat sesaat, mereka bersahabatnya tahunan. Terus mereka amal ibadah keikhlasannya, aduh gak bisa tertandingi. Sampai-sampainya kata Nabi SAW, jangan kalian la tasubbu ashabi, kalian jangan mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Itu berapa ton emas tuh? Kalau dirupiahkan sudah triliunan itu. Kita infak dengan uang triliunan, dengan emas sebesar gunung Uhud. Manfaatnya pasti banyak tuh. Tidak akan lagi ada orang miskin di negara kita kalau emas sebesar gunung Uhud uangnya dibagi-bagi ke seluruh rakyat. Bisa sejahtera semua, masing-masing orang bisa punya rumah, punya mobil, bisa nikah lagi. Nah, ini langsung seri. Kemudian kata Nabi SAW, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan sebanding dengan infaknya para sahabat, walaupun berinfak hanya dengan 1 mud gandum ataukah bahkan setengahnya. 1 mud ini apabila kita satukan 2 telapak tangan kita terus disiukan dah karena gandum. Tahu gandum kan? Beras lah, siga beras gitunya disiukan. Ada sekilo enggak? Kayaknya enggak ya. Infak setengah dari beras itu. Ada enggak? Kalau sekarang beras berapa sekilo? Katakanlah yang sedang-sedang 10.000 ya. Infaknya 5.000 rupiah. Infak sahabat hanya dengan 5.000 rupiah uang jauh lebih besar pahalanya daripada infak kita sebesar gunung emas. Infak kita berupa emas sebesar gunung Uhud. Bayangkan, karena apa? Kualitas amal sahabat, keikhlasannya ya, yang jauh berbeda dengan keikhlasan zaman kita. Ketika kita infak dengan emas sebesar gunung Uhud, ngemplong teh tahatena, mentegegnya, naon mentegeg teh bahasa Indonesia teh lah, pasti apa? Diingat-ingat, aduh itu emas sebesar gunung Uhud, dipikir-pikir, nah maka dibagikan segala atunya, kan gitu ya. Jadi pikiran,
menunjukkan kekurangan keikhlasannya. Sahabatnya begitu uangnya dibagi sampai habis, plong. Tapi ketika uangnya banyak, khawatir. Pernah nggak dengar kisah Abu Talhah ya? Masuk ke dalam rumah dalam keadaan seperti bingung, seperti sedih, seperti stres. Istrinya ngerasa ada apa ini, jangan-jangan ini salah saya. Kalau ada kesalahan saya tolong diberitahu, saya akan perbaiki. Nah, istri yang solihah kayak begitu melihat suaminya sedih itu langsung khawatir kesedihannya diakibatkan karena kesalahan dirinya. Ada nggak istri yang kayak begini sekarang? Banyak. Di mana? Atau calon istri yang kayak begitu? Kalau ada kasih tahu tolong. Kata suaminya apa? La, ya, ni'ma halulatil mar'il muslim anti. Enggak, bukan karena salah kamu. Sebaik-baik istri seorang muslim adalah kamu. Kamu ini istri terbaik. Itu pengakuan suaminya, bukan basa-basi baso loh. Benar. Fama sya'nu? Lalu kenapa kamu seperti sedih? Seperti stres, seperti ada tekanan gitu, seperti tekanan batin. Apa jawabnya? Innal mala indi qad kathurat wa aqrabani. Karena harta yang aku miliki sekarang tambah banyak dan itu yang membuat aku sedih. Anehnya, banyak harta teh malah tambah sedih. Sedikit bedanya dengan kita. Cuma terbalik. Kita mah kalau banyak hartanya cengengesan. Kayak domba lagi beger. Tapi kalau umpamanya uangnya berkurang, kelihatan dari wajah, dari roman wajahnya. Ngelamun, tatapan matanya kosong gitu ya. Banyak uang atau kurang uang orang sekarang bisa dilihat dari ekspresi wajah. Sahabatnya tambah kaya, tambah bingung tuh. Apa kata istrinya? Kenapa kamu bingung? Bagikan aja, infakkan, sedekahkan ke para fakir miskin. Istrinya mensupport untuk infak sedekah sampai habis. Bukan atau asik saya kebagian, bisa beli HP baru. Nggak begitu tuh. Bagikan, infakkan, sedekahkan. Diinfakkan. Berapa sih uang yang diinfakkan? Nggak banyak, cuma 400.000 dirham. 400.000. Tapi dirham loh. Bukan rupiah. Kalau 400.000 rupiah mah sekarang ya sehari juga gara rembul mah habis itu. Ini 400.000 dirham. Sekarang ini 1 dirham itu 70.000 rupiah. 70.000. Bukan 70, 70.000 1 dirham. Kalau 1 dinar sekitar 2,5 jutaan. Ini 1 dirhamnya 70.000. Ini ada 400.000 dirham. Berapa? 400 kali 70.000. Ya, 4 kali 7 berapa? 28. 70.000 nolnya 4. 400.000 nolnya 5. 5 tambah 4 9. 28 dengan nolnya 9 berapa? 28 miliar. Dibagi habis tak tersisa 1 pun dirham. 28 miliar. Sekarang ini jarang ada orang yang punya 28 miliar ya. Ada sih banyak beberapa orang, tapi pelitnya minta ampun. Dia minta sumbangan untuk masjid aja ngasih 100.000 dari 28 miliar tuh. Ini habis semuanya tuh. Itu sahabat tuh. Jadi sahabat mah kalau banyak uang menjadi beban, kalau dibagikan habis, aduh ngemplongnya tuh asa bucat bisul loh tuh. Pernah nggak bisulan? Konon katanya ya, konon. Orang yang punya bisul itu sebelum bucatan nut, wah nggak bisa tidur itu. Panas dingin. Kalau bisulnya ayah dina tangan sesekelan tah di dianya.
dina naon? Dina kelek, nyeri di dia teh. Iya nyeri. Begitu biculnya busat, maka nut-nutannya hilang, kemudian yang ada nyaman, plong. Padahal dia borok keneh tah. Karena karek bucat ciken, cuma hilangnya sudah, sakitnya sudah hilang. Nah, itu tuh para sahabat. Keikhlasannya itu loh. Itu yang tidak disamai. Makanya infak, sedekah yang mereka lakukan, walaupun hanya segenggam gandum, lebih gede pahalanya daripada infak kita dengan emas sebesar gunung Uhud. Hebatnya para sahabat seperti itu. Mereka itu dosanya jarang, sedikit. Kebaikannya super banyak. Ibadahnya super berkualitas. Luar biasa. Makanya kesalahan yang sedikit itu sudah terhapus duluan oleh apa? Oleh kebaikan-kebaikannya yang sangat banyak, karena Allah berfirman innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus dosa. Makanya mereka jarang dapat fitnah, jarang memperoleh kesedihan, kesengsaraan di alam dunia, karena nggak ada yang harus diazab di dunia oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun umat setelah itu di zaman kita, dosanya hampir setiap detik itu, ya. Ketika menyendiri aja sudah dosa, masuk kamar ngagoler, bari ngagoler ge dosa, karena jempol. Nah, hubungannya jempol dengan dosa coba sekarang. Buka HP. Buka HP, punya kuota internet yang agak gedenya 10 ribuan sehari. Kemudian masuk internet, sudah dia bisa berkelana di dunia maya. Udah terjerumus ke dalam dosa. Tiap detiknya itu, tiap menitnya itu. Makanya pantas kalau Allah ingin, karena umat Islam ummah marhumah, ummah yang dirahmati, yang disayangi oleh Allah. Allah nggak ingin umatnya ini yang disayangi ini punya dosa, punya noda dalam jiwanya. Allah ingin bersihkan. Gimana cara membersihkannya? Diseseh taku azab, dicuci sama kesengsaraan, sama musibah, sama kepahitan, sama kanyeri kaperi di alam dunianya. Makanya disebutkan innama adzabuha fil qatli wal zalalil wal fitan. Hanyalah azab bagi umat ini dengan cara terjadinya banyak pembunuhan, terjadinya banyak gempa atau bencana alam lain, dan fitnah-fitnah. Seluruhnya itu bisa menyebabkan hati terasa sumpek ya. Hati terasa tidak nyaman, banyak diliputi oleh rasa kekhawatiran, ketakutan, resah, gelisah, risau, galau, dan yang sejenis itu azab. Makanya jangan aneh kalau di kalangan kaum muslimin banyak terjadi kejadian yang membuat dada ini terasa sumpek sempit. Itu azab Allah atas dosa-dosa mereka di dunia. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Berkata Imam Al-Hakim, sahihul isnad walam yukhrija. Hadis ini sanadnya sahih, walaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Imam Az-Zahabi menyepakati pensahihan Imam Al-Hakim terhadap hadis ini, dan Syekh Al-Albani menjelaskan kesahihan hadis dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Dalam riwayat lain yang diterima dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, inna ummati ummatun marhumatun laisa 'alaiha fil akhirati 'adzabun innama 'adzabuha fid dunya al-qatl wal balabil wal zalazil. Sesungguhnya umatku, kata Nabi SAW, adalah umat yang marhumah, yang dirahmati, yang disayangi. Tidak ada azab bagi mereka di akhirat. Azabnya itu hanya di dunia, berupa pembunuhan,
berupa balabil jamak dari balaya, dari balwa, musibah-musibah, wal zalazil, dan banyaknya terjadinya gempa bumi. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Musnad Ahmad dan sanad hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Walhasil, ya, salah satu di antara fenomena akhir zaman yang pasti terjadi adalah pembunuhan, dan itu termasuk salah satu jenis azab bagi kaum muslimin atas dosa-dosa mereka, karena Allah ingin membersihkan mereka di dunia ini agar pas nanti ke akhirat mereka itu tidak lagi memperoleh azab dari Allah Azza wa Jalla, karena azabnya sudah diturunkan ketika di mana? Di dunia. Ini pertama. Kedua, ini kan tadi komunitas kepada sekelompok kaum muslimin, golongan kaum muslimin seluruhnya. Penjelasan itu pun berlaku bagi individu kaum muslimin. Kalau seorang muslim banyak melakukan dosa, maksiat, tapi Allah menyayangi dia, Allah tidak ingin tuh kemaksiatan dosa dia itu dibawa sampai mati ke akhirat, nggak ingin tuh. Sebelum matinya Allah bersihkan dulu dia dari dosa-dosanya. Nunggu dibersihkan dengan cara tobat? Enggak. Orang ini nggak tobat-tobat juga, tambah maceh malah. Nunggu dia melakukan banyak kebaikan juga enggak. Kebaikannya sedikit-sedikit bari yang teu ikhlas teh meureun. Akhirnya Allah berikan dia azab di dunia. Dikasih sakit, dikasih kezaliman orang kepada dia, dikasih miskin, dikasih berbagai macam kesulitan hidup. Nah, itu bukti kasih sayang Allah kepada dia agar dia tetap bersih itu dari dosa. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan berikan ujian kepada mereka, cobaan atau penderitaan. Karena penderitaan itu apa? Menghapus dosa. Sama aja dengan begini, kita punya anak. Sayang nggak kepada anak? Ya sayang lah ya. Lebih sayang mana dibanding kepada ibunya? Tergantung. Kalau ditanya oleh ibunya, "Pak, sayang ke saya atau sayang ke anak?" Harus jawab sayang ke mama tuh. Jangan coba-coba lebih sayang ke anaknya. Biar dia bekah irungnya. Biar serasa fly gitu. Tapi kalau lagi berdua-dua dengan anak, Abi sayang ke Umi atau sayang ke Ade? Sayang ke Ade. Bohong dong. Enggak bohong, ke sana sayang, ke sini sayang, benar. Tapi itu namanya tauriyah, berdiplomasi ya, untuk menyenangkan setiap orang. Yang bingung kalau dua-duanya ngumpul. Terus nanya, siapa yang lebih kalian sayangi? Gitu ya. Gimana jawabannya? Kita bukan tentang materi itu, terserah. Mikir sendiri. Nanti pada materi hal itu kita bahas. Kembali kepada materi tadi. Kita punya anak, sayang. Si anaknya leletakan dah. Kotor ente? Kotor. Kita sayang. Kita tahu kalau anak pas mau maghrib sudah leletakan disuruh mandi pasti nggak mau ya. Tiris itu. Kamu letakna teh kandel, cara ngagosok oge bukan asal dielap tapi harus disikat meureunnan, peureuss peurih gitunya, nyeri ya. Nah, karena kita sayang, lebih baik si anak nangis gogoakan asal nanti bersih. Kalau bersih, pada waktu tidur si anak nyaman, enak. Kalau bersih, sehat nantinya, tidak akan gegetret. Tidak akan borok gitu ya. Tapi kalau karunya kan baik antep sina bobolokot
dalam keadaan bobolokot meureun tunduheun capieunkeun we sina tidur, diantep sina tidur ku sabab sayangnya. Apa yang terjadi? Nggak nyaman, harudang bayung yang gegetret gitunya, akhirnya boleksek, akhirnya dalam keadaan boleksek terus kotor, infeksi itu masuk bakteri, masuk virus, masuk kuman, akhirnya budug eta budak. Madaratnya daripada begitu mending gogoakan meusan sebentar tapi nantinya sehat dan nyaman nya. Budak teh cikeneh asar teh ibak tah mandi udah berseka, sudah bersih, sudah harum, main bal sama budak tetangganya diletak tah. Kita sebagai orang tua, adek mandi lagi, kan barusan mah mandi itu kotor, nggak mau, kajian gogoakan. Si ade seringkali suudzon, mamah mah nggak sayang ke ade, barusan aja mandi sekarang sudah mandi lagi gogokan. Suudzon kadang-kadangnya. Tapi demi kenyamanan eta budak, supaya teu gegetret, supaya teu borok, supaya teu budug, kajian gogoakan memual bahaya. Disikat gitunya, kemudian disabunan, disampoan. Setelah itu dihandukan, setelah itu diacukan, diparfuman, baru si ade ngerti, oh iya enak nyaman. Lagi capek mengbal, capek gogoakan. Terus sudah nyaman, enak, ningali kasur, rapi, empuk, atuh dugsak tah. Tibra sampai besok nyaman, enak ya. Nah kayak begitu, itu orang tua ke anaknya. Apalagi Allah ke umatnya. Melihat umatnya bobolokot kotor kudosa, kalau dibiarkan sampai mati begini bahaya, harus diazab nantinya. Dibersihkannya di akhirat. Daripada di akhirat lebih baik dibersihkannya di dunia. Dikasih musibah, dikasih penderitaan, dikasih kanyeri, kaperih, kapait, kapeuheur, walaupun gogoakan kan bae lah. Biar menderita sebentar, tapi nanti selamat di akhirat. Makanya kita paham kenapa kalau Allah sayang kepada umatnya diberi musibah. Sama dengan kalau orang tua sayang kepada anaknya, kenapa anaknya bobolokot padahal baru cikeneh mandi, kenapa disikat deui tah walaupun anakna gogoakan. Itu karena nyaah, karena sayang, karena cinta ya. Berdasarkan hal itulah maka Nabi menyatakan alaihi salatu wassalam, umatku ini umat yang marhumah, yang disayangi, yang dikasihi. Tidak ada azab bagi mereka di akhirat. Azabnya itu hanya di dunia. Apa azabnya di dunia? Yaitu tadi musibah. Ini berlaku bagi individu, setiap individu. Makanya berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, dalam bab muqaddimah bab taqwa, dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan bahwa solusi pertama, solusi utama dari setiap masalah, kesulitan, trouble, problem yang dihadapi oleh manusia, apapun bentuk problemnya, bentuk masalahnya, bentuk penderitaannya, solusi pertama adalah takwa kepada Allah. Tobat atas dosa-dosanya, dekatkan diri kepada Allah. Itu solusi utama. Karena Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar. Allah akan berikan solusi dari setiap kesulitan hidup yang dialaminya. Apa hubungannya takwa dengan kesulitan hidup? Jelas kesulitan hidup itu Allah berikan sebagai azab atas dosa-dosanya. Kalau takwa, tobat, dosa itu terhapus, dicabut itu si penderitaan, si musibahnya itu. Kalau manusia umpamanya berdosa, Allah berikan musibahnya dari arah mana saja. Musibah dari keluarganya. Orang
dari orang tuanya, dari pasangan hidup suami atau istrinya, dari anaknya. Anaknya nyebelin, pasangannya nyebelin. Kadang-kadang orang tuanya, kadang adik atau kakaknya, kadang sahabatnya, kadang tetangga dekatnya. Bikin masalah. Yang membuat apa? Kita sumpek. Yang membuat kita terganggu, tidak nyaman. Siapa yang membuat mereka membuat gangguan untuk kita? Allah. Kenapa Allah membuat hal itu yang menyebabkan kita terganggu? Azab atas dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya kalau kita punya tetangga buruk, selalu mengganggu kita, ya, selalu merasa kita tidak nyaman, dipapatahan sudah, diingatkan sudah, takwa kepada Allah. Tobat atas dosa dan kesalahan kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Salasatun yata'adzawna bainal ulama. Ada 3 perkara yang selalu dilakukan oleh para ulama ketika memberikan wejangan, nasihat, pelajaran antar sesama mereka. Ini sangat bagus wejangan para ulama terhadap sesama mereka. Ulama dengan ulama saling apa? Menasihati. Coba terapkan dalam kehidupan kita. Apa saja 3 hal itu? Pertama, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Ini yang pertama tuh. Siapa orang yang memperbaiki sarirahnya, Allah akan memperbaiki alaniyahnya. Sarirah itu apa? Sesuatu yang sir, hatinya, jiwanya, batinnya, perbaiki itu. Maka Allah akan perbaiki alaniyah. Di alaniyah itu lawan dari sir, sesuatu yang nampak, sesuatu yang zahir, ucapan, amalan, tindakan, perbuatan. Seringkali kita tahu kita harus berbuat apa yang terbaik, tapi kita nggak bisa mengendalikan ucapan, nggak bisa mengendalikan tindakannya. Itu karena apa? Karena batin kita yang buruk, yang jelek. Perbaiki batin kita, maka apa yang nampak pada amaliyah zahir kita akan Allah perbaiki. Itu wejangan pertama. Wejangan kedua, man aslaha bainahu, ya, wa bainallahi aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Ini mengisyaratkan kalau hubungan kita dengan sesama manusia buruk, ketahuilah bahwa hubungan dia dengan Allah buruk tuh. Siapa orang yang membiarkan hubungan dia dengan Allah buruk, Allah akan memburukkan hubungan dia dengan sama manusia. Baik dengan pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara adik kakak kita, paman bibi kita, atau tetangga kita, atau kawan-kawan kita. Dibuat masalah sehingga hubungan kita menjadi buruk tuh. Karena apa? Dia sendiri hubungannya buruk dengan Allah SWT. Jadi kalau ada hubungan buruk kita dengan sahabat kita, dengan tetangga kita, coba introspeksi, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Man aslaha bainahu wa bainallah aslahullahu bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Yang kedua, ketiga, man aslaha akhiratahu aslahallahu umur dunyahu. Siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, man aslaha umur akhiratihi. Siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, memperbaiki sholatnya, memperbaiki juga saumnya, ibadahnya, akhlaknya, semuanya, Allah akan memperbaiki urusan dunia dia.
Baik buruknya urusan dunia kita bergantung kepada baik buruknya urusan akhirat kita, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salat kita perbaiki coba. Talabul ilmi kita coba diperbaiki. Saum kita perbaiki, bacaan Al-Quran kita perbaiki, maknanya diperbaiki, ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Saya pernah di Facebook melihat sebuah foto mobil, di belakangnya itu ada sebuah tulisan dalam bahasa Arab. Itu bagus nasihat. Mungkin ini daerah Timur Tengah yang kemudian difoto, kemudian jadi viral di medsosnya. Masuk ke Facebook saya. Oh, ini ada tulisan apa nih? Tulisan Arab, oh bagus isinya. Isinya menyatakan, saya masih ingat karena bagus ya. Isinya menyatakan, idza sya'arta ya anta isha ghaira jayyidin fa'lam annaka la tusalli jayyidan. Kalau kamu merasa kehidupanmu tidak baik, maka ketahuilah bahwa sholatmu juga tidak baik. Kalau kehidupan kita dalam kehidupan Indonesia merasa aduh kurang baik nasib saya, ketahuilah bahwa itu sholatmu tidak baik kepada Allah SWT. Karena siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki hubungan dunianya. Siapa orang yang perbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Oleh karena itu sekali lagi solusi bagi semua problematika hidup, kesulitan hidup, hubungan kita dengan sama manusia buruk umpamanya, ini menunjukkan buruknya hubungan kita dengan Allah SWT. Perbaiki itu. Solusi pertama dari setiap kesulitan hidup adalah takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi itu. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang dialaminya. Ya, inilah poin kedua dari fenomena zaman yang kita jelaskan pada hari ini, itu kasratul qatl, banyaknya pembunuhan. Ketiga, fenomena ketiga, bulan depan kita bahas. Tinggal tersisa waktu 25 menit lagi itu untuk tanya jawab. Sekarang cukup sampai di sini saja dahulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Ya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada beberapa bewara. Pertama, Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, juga para pendengar Roja dimanapun berada, yang punya minat untuk menunaikan umroh di bulan Februari dan April bersama saya, dipersilakan menghubungi saya. Nanti kita akan tindak lanjuti ya. Pertanyaan pertama. Ustadz, ya, ada pertanyaan dari pendengar Radio Roja Bandung, Ustadz. Ya. Setelah melalui proses jual, lalu hamba sahaya wanita itu kembali dibeli oleh anak kandungnya, apa hukumnya tuan menggauli hamba sahaya yang notabene adalah ibu kandungnya? Yang kedua, apa boleh tuan wanita menggauli hamba sahaya laki-laki? Baik. Barakallahu fiik. Kalau si anak menjadi tuan bagi ibunya, haram bagi anak itu menggauli ibu kandungnya yang statusnya hamba sahaya kalau dia mengetahuinya. Karena walaupun statusnya hamba sahaya, tapi sekaligus dia juga ibu kandungnya. Statusnya sebagai ibu kandung lebih kuat dari aspek hukum daripada statusnya sebagai hamba sahaya. Tidak boleh ya. Boleh enggak kalau seorang wanita punya hamba sahaya laki-laki, terus halal enggak? Tidak halal, tidak boleh untuk melakukan hubungan. Karena enggak ada
nas yang membolehkannya. Kalau laki-laki punya hamba sahaya wanita, ada nas Al-Quran dan hadis yang membolehkannya, yang menghalalkannya. Tapi kalau juragannya, nyonyanya wanita, nyonya pasti wanitanya, hamba sahayanya laki-laki tidak boleh. Cuma ada cumanya, boleh bagi wanita itu terlihat auratnya oleh hamba sahaya laki-laki selama dalam perkara-perkara yang memang membutuhkan. Umpamanya ada di rumah beres-beres, kalau wanitanya juga pakai jilbab setiap hari begitu ribet, nggak apa-apa. Sebab dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna dan seterusnya sampai di akhir ayat itu au ma malakat aimanuhunna. Tidak boleh wanita itu menampakkan auratnya kecuali kepada suami, kepada anak, dan terakhir kepada hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Dibolehkan. Tapi tidak berarti boleh berdua-dua. Boleh safar berdua, apalagi melakukan hubungan suami istri tidak boleh, ya, karena tidak adanya nas yang membolehkan. Adapun laki-laki menggauli hamba sahaya wanita, ada nas Al-Quran dan hadis sahih yang membolehkannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya punya tetangga keluarga besar, tapi tabiat dan kebiasaannya tidak islami. Keluarga tersebut keluarga yang tidak mampu. Lagi-lagi sifatnya sombong, bedegong. Tidak mampu tapi sombong, ya itu lebih dibenci oleh Allah, ya. Berlagu sok bener tambah pemalas. Lengkap. Semua tetangga dibuatnya pusing, sebab antara minta dan menyimpan uang itu, meminjam uang itu tidak jelas. Bilangnya minjam tapi tidak pernah bayar. Saya sering membebaskannya kalau dia ngutang. Sampai-sampai saya merasa pusing dan bosan. Apakah saya berdosa? Sebab kadang-kadang saya suka menyatakan kekesalan saya. Dan apakah saya akan mendapat pahala atau tidak? Dan bagaimana cara mengatasinya atau solusinya? Cara yang terbaik harus bagaimana? Terima kasih. Iya. Kalau ada tetangga tipenya seperti itu, pertama wajib bagi kita mendakwahinya, menasihatinya. Itu kewajiban pertama, dengan cara yang baik. Kalau dengan cara sebaik mungkin tidak merubah karakter dia, maka boleh dihajar kalau hajar itu maslahat. Hajar bahasa Arab bukan bahasa Indonesia, kade. Kudu dihajar. Babak belur bukan begitu. Hajar itu diboikot. Tidak bermuamalah dengan dia, termasuk tidak memberikan pinjaman uang kepada dia. Kalau itu maslahat dan membuat dia jerak. Semua tetangganya udah, kalau dia minta apapun udah biarkan saja. Agar dia mikir. Kalau semua tidak memberikan bantuan apapun, sementara dia yang malas, dia miskin, gitu ya. Dia mikir, lalu merubah sifatnya. Maka lakukan pemboikotan kepada dia. Ini yang disebut dengan hajar. Kalau hajar itu apa? Maslahat. Hajar itu obat. Apabila obat diberikan bisa menyembuhkan, bisa memperbaiki, lakukan. Tapi kalau obat itu diberikan tambah parah, ya jangan. Cari alternatif lain yang bisa kita lakukan kepada dia, ya. Jadi kalau umpamanya dia pinjam lagi tidak kita kasih, dalam rangka apa? Menghajar tadi. Semoga dengan cara seperti itu dia akan jerak, akan kapok, lalu berubah menjadi baik. Ya alhamdulillah, setelah baik lagi baru kita kasih lagi. Maka kalau itu yang menjadi motivasi kita, maka kita tidak berdosa, malah berpahala karena berikhtiar memperbaiki keadaan dia.
Wallahu a'lam. Apakah azab kubur itu akan mengurangi jatah siksa di neraka? Iya betul. Seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia, baik di alam dunia, termasuk ketika sakaratul maut, termasuk azab kubur, ia mengurangi kadar siksa di akhirat nanti. Betul. Itu pernyataan Syekhul Islam dalam kitab Ahkamu Uswatil Mu'minin. Benarkah di tanah haram, Mekah dan Madinah, itu adalah miniatur akhirat? Nggak benar, nggak ada keterangan tentang hal itu. Banyak cerita dan banyak juga yang meyakini bahwa apa yang dialami seorang di sana adalah balasan atas apa yang dia perbuat di tempat asal. Misal seorang yang pelit, dia akan kesusahan ketika di tengah perjalanan haji atau umroh. Ya itu mitos. Ada 1-2 orang yang mengalami itu, iya, tapi kebetulan saja. Tidak merupakan gambaran balasan di akhirat. Kalau di sini umpamanya kita sok neke batur, beletak-beletak, di sananya akan ada yang neke. Enggak begitu. Banyak orang jahat di sini lalu umroh, haji, aman-aman aja tuh ya. Dan banyak orang yang di sininya bager sampai ke sana mengalami musibah. Ada. Jadi itu bukan miniatur akhirat, bukan tempat pembalasan. Gak ada keterangan tentang masalah itu dari Al-Quran, hadis ataupun para ulama. Adapun kisah cerita orang-orang tertentu, 1-2 orang, katakanlah 100 orang cerita. Saya di sana mengalami begini-begini. Oh ternyata ketika di kampungnya begini-begini. Pertama, kadang itu dibuat-buat untuk memperseru kisah. Kedua, kalau toh benar itu kebetulan saja. Kalau dia ke Jakarta mengalami apa yang persis dia lakukan kejahatan kepada orang lain, di Bandungnya dia ini pernah membentak orang, dibentak orang itu. Besok lusanya pergi ke Jakarta. Di Jakarta dia dibentak orang. Apakah bentakan di Jakarta balasan kontan atas apa yang dia lakukan waktu di Bandung? Belum tentu. Tapi nggak pernah orang Jakarta itu miniatur akhirat. Saya dibentak di Jakarta. Saya ingat-ingat, oh waktu di Lembur saya ngebentak orang. Ada yang pernah begitu? Enggak. Ya. Jadi itu kebetulan saja. Dan jutaan orang yang ke sana yang berkisah itu hanya ratusan orang, tidak mewakili, tidak menjadi sampel. Dan terutama tidak ada nas Al-Quran, hadis atau ucapan para sahabat yang menjelaskan hal tersebut. Wallahu a'lam. Mohon penjelaskan bagaimana kaifiat doa ketika sujud. Bolehkah dilaksanakan pada sholat wajib atau sunnah atau dua-duanya? Bolehkah berdoa dengan lafaz bahasa sendiri? Bolehkah dilaksanakan setiap sujud? Boleh dilaksanakan setiap sujud. Pertama baca dulu doa pokok sujud subhana rabbiyal a'lanya, jangan lupa ya. Itunya baca dulu. Itu bacaan pokok. Jangan sampai bacaan pokoknya dilewat lalu kita berdoa dengan bahasa sendiri, itu nggak boleh. Baca dulu bacaan pokoknya minimal subhana rabbiyal a'la 3 kali, setelah itu baru berdoa. Apakah hanya dalam sholat fardu? Enggak. Boleh dalam sholat sunat apapun, dibolehkan. Apakah di sujud terakhir saja? Tidak. Di setiap sujud yang mana saja. Tidak dikhususkan sujud akhir saja. Tidak. Ya, dibolehkan. Setiap sujud-sujud yang mana saja sama. Kalau orang membiasakan hanya di sujud terakhir, lalu dia meyakini sunnahnya berdoa di sujud terakhir, maka dia keliru. Yang benar adalah di setiap sujud baik fardu ataupun sunnah. Boleh nggak dengan bahasa sendiri? Kalau bahasa sendiri itu bahasa Arab yang kita karang-karang sendiri dan kita mampu, boleh. Kita ngerti bahasa Arab, ngerti balaghahnya sastra Arab, bisa menyusun doa dalam bahasa Arab yang bagus, boleh. Tapi
tidak afdal. Yang lebih afdal kita ambil dari hadis Nabi SAW yang sahih. Apapun keinginan kita, contoh doanya sudah ada di zaman di hadis Nabi SAW. Mau minta apa? Minta sehat ada, minta jodoh ada, minta anak yang solehah ada, soleh-solehah ada, minta rizki ada, semuanya ada. Kita tinggal ngapalin. Jeleknya kita ingin banyak berdoa dengan doa yang beragam, ngapalin doanya, malas. Nah itu ya. Pas kita sedang puncak-puncaknya apa? Iman, puncak-puncaknya merasa dekat dengan Allah, pas mau berdoa, doa naonnya, itu arah rapal. Nah, licik dah. Ya. Coba beli umpamanya buku kumpulan doa yang sahih dari penulis yang terpercaya keilmuan dan amanahnya, lalu hafalkan. Mau doa apa? Minta banyak hutang, ada doa ketika banyak hutang. Mau doa jomblo terus, ada doa untuk yang jomblo gitu ya. Mau minta anak yang soleh-solihah, ada doanya. Tinggal ngapalin. Jangan sampai berdoanya ingin tapi menghafalkan doanya malas. Padahal kita doa tiap hari, bahkan sehari berkali-kali ya. Sehari semalam minimal 5 kali sholat. Dalam 1 kali sholat minimal berapa kali sujud? Dalam 1 rakaatnya berapa kali sujud? 2 kali sujud. Kalau 2 kali sujud di dalam 1 rakaatnya, berarti di dalam sehari semalam minimal kita berapa kali sujud? 34 kali sujud. 34 kali. Itu berdoa bisa banyak itu. Hafalkan doanya ya. Hafalkan doanya, itulah kebutuhan kita yang pokok. Wallahu a'lam. Ada bayi yang baru lahir di Palestina, katanya bisa bicara. Saya pemuda yang akan dibunuh Dajjal dengan bahasa Arab. Apakah ini benar adanya? Wallahu a'lam, nggak tahu. Apa betul gitu? Nanti kita tanya. Konon sebentar lagi Imam Masjidil Aqsa mau datang ke sini Januari nanti ke Bandung tuh, di alun-alun Bandung, di Masjid Raya Bandung. Coba tanya benar nggak berita itu? Ada kabar bahwa perang di Aleppo katanya gerbang peperangan akhir zaman. Apakah betul? Nggak betul. Karena keterangan tentang peperangan akhir zaman itu tidak terpenuhi pada peperangan yang di Aleppo. Kita nggak perlu mengait-ngaitkan ke sana. Kita hanya perlu mendoakan kaum muslimin di sana, memberikan bantuan semampu kita. Kalau bisa ada misi kemanusiaan ke sana, ke sana. Kalau enggak, kita titipkan sumbangan kita. Jangan lupa doakan dan seterusnya. Apakah boleh atau bisa zikir dalam hati pada antrian atau di dalam mobil antrian? Sebab saya sudah biasa melakukannya. Dan apakah akan mendapat pahala yang sama dengan zikir pagi petang? Zikir adalah amalan lisan, bukan amalan hati. Tapi hati wajib menghayati apa yang diucapkan oleh lisan. Jadi zikir itu amalan pokok bagi lisan kita. Karena amalan lisan harus ada gerakan lisan. Maka tidak boleh balem terus ngagerentes dina hate. Membaca zikirnya hanya di hati tapi tidak ada gerakan lisan, maka tidak boleh. Maka ucapkan lisan kita tanpa harus bersuara karena ngantri gitu, umpamanya antrian dokter, antrian apotek, antrian apa gitu ya. Sambil duduk, kan sekarang antri mah tidak harus barisnya sekarangnya. Duduk saja, paling sekarang mah kreatif baris itu sendalnya aja. Orangnya mah duduk gitu, sambil duduk sambil zikir boleh. Ucapkan dengan lisan, tapi hayati juga dengan hati. Jadi berpadu antara lisan dan
hati. Itu yang paling afdol. Mohon dijelaskan tentang hadis bahwa umat Islam hanya sampai tahun 1500. Berarti berapa tahun lagi? 50 sekian tahun lagi ya. Sekarang tahun 1400. Sekarang tahun 1438. Kalau sampai 1500 berapa tahun lagi? 52 ya? 62. 52 tuh meren. 62 nya sok 62 lah. Kaihuan iya. 60. Betulkah enggak betul? Adanya pernyataan bahwa umatku hanya 1500 tahun memang tidak dipungkiri bersumber dari salah satu ulama Ahlus Sunnah. Termasuk fenomena akhir zaman yang kita bahas saya ambil dari kitab Asyratus Sa'ah. Susunan Syekh Yusuf. Di sini ada keterangan itu. Bahwa umat Islam itu, bahwa umat ini usianya 1500 tahun ada. Makanya menyebar di medsos. Tapi ini ada bantahannya dari para ulama. Siapa yang menginginkan tulisan bantahan bahwa tidak benar usia umat Islam hanya 1500 tahun, itu panjang penjelasannya dari aspek sanad hadis dan seterusnya. Siapa yang menginginkan boleh minta ke saya. Asal punya WA nanti saya kirim. Plek, sudah ada tulisan tentang hal itu ya. Bantahan terhadap penjelasan bahwa umur umat Islam cuma 1500 tahun. Jika terjadi tuan adalah anaknya, apa kewajiban anak tersebut? Kalau bisa membebaskan ibunya. Dia minta ke ayahnya, Pak tolong ibu saya tuh. Bebaskan dia. Setelah dibebaskan nikahi itu sama bapak. Itu yang terbaik ya. Sebab sebagus-bagus sebaik-baik perbuatan baik anak kepada orang tua adalah bila orang tuanya berstatus hamba sahaya, dibebaskan oleh anaknya. Kalau orang tuanya itu menjadi budak bagi orang lain, dibeli lalu dibebaskan. Boleh nggak berwudu di kamar mandi? Ya boleh, tidak ada larangan, tidak apa-apa. Salah satu syarat diterimanya amal itu kan harus ikhlas. Dan ikhlas itu harus ada pada saat sebelum beramal. Ketika beramal dan sesudah beramal, ya pertanyaannya adalah ketika kita sudah ikhlas di awal dan di pertengahan, namun di akhir kadang tersisipi ria, maka bagaimana hukumnya dan bisakah ria itu dinetralisir sehingga amalan kita diterima? Taib. Pertanyaan yang bagus. Ketika kita sholat, sebelum sholat kita ikhlas, mau sholat karena Allah. Masuk masjid, mau sholat tahiyatul masjid. Ikhlas. Begitu takbir Allahu Akbar, di tengah-tengah masih ikhlas. Pas rakaat terakhir datang orang dehem. Kalau mau ngobrol di luar. Ketika di rakaat terakhir muncul orang. Dari dehemnya ini calon mertua. Muncul ria. Mumpung ada calon mertua. Kemudian dia bagus-baguskan sholatnya. Tadinya membaca kulhu. Begitu ada calon mertua dibaca ad-duha. Disambung ke al-a'la. Terus sesegukan. Takbirnya agak ngagerem. Allahu Akbar biar kedengaran. Itu terjadi di akhir rakaat. Apa yang harus kita lakukan?
Kalau kita mengalami itu, munculnya perasaan ria tiba-tiba itu dari setan. Wajib bagi kita menepis godaan setan dengan cara mengembalikan niat ke keikhlasan seperti semula. Kembalikan kepada keikhlasan. Kembalikan kepada keikhlasan. Khusus untuk Allah, sebodoh amat mau ada mertua, calon mertua atau tidak. Sebodoh amat mau jadi atau tidak nanti akad sama putrinya. Saya niatnya untuk Allah sholat ini. Kembalikan. Kalau dia mengembalikan seperti itu, maka dia berpahala. Kembali kepada keikhlasan dan sholatnya tidak rusak. Karena munculnya ria itu bukan hasil ikhtiar kita, tapi muncul tiba-tiba. Akibat godaan dari syaitan, laknatullahi alaih. Tapi kalau begitu ada calon mertua kelihatan, ya kita mumpung ada calon mertua lalu diikuti ini bisikan, hayo panjangkan sholatnya, panjangkan rukunya, panjangkan sujudnya, hayo ekspresi nangis, sesegukan yang keras biar kedengaran sama calon mertua. Lalu diikuti, maka keikhlasan tersebut hilang dari awal, merusak seluruh sholatnya. Kalau sampai akhirnya, sampai salamnya dia tetap dalam keadaan ria tadi. Apalagi ditujukan, diniatkan semoga beres salam ini langsung calon mertua ngajak akad. Udah hilang sholatnya, pahalanya hilang ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, ayat apa saja yang akan meneguhkan hati seorang mu'allaf untuk tetap teguh menjadi seorang muslim? Iya, banyak doa di dalam Al-Quran yang isinya meminta agar Allah mengistiqamahkan kita. Di antaranya lah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati-hati kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau beri hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan rahmat kepada kami dari sisimu, innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau maha pemberi. Ini hafalkan ini ayat. Boleh juga sesering mungkin ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini salah satu maknanya adalah Islam. Salah satu maknanya adalah Quran Sunnah. Ya, loh, bukankah kita sudah berada di atas Islam? Kenapa minta lagi agar ditunjukkan kepada Islam? Kalau seorang Muslim sudah Islam lalu minta ditunjukkan ke jalan Islam, maknanya adalah istiqamahkan kami di atas Islam tersebut. Siratal mustaqim itu apa? Quran dan Sunnah. Apakah Nabi sudah berada di atas siratal mustaqim? Ya. Kata siapa? Kata Allah, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Engkau ini hai Muhammad, benar-benar termasuk salah seorang di antara para rasul ala siratim mustaqim, yang sudah berada di atas siratal mustaqim. Allah yang menyatakan Nabi sudah berada di atas siratal mustaqim. Tapi kenapa Nabi masih tetap baca ihdinas siratal mustaqim? Nabi baca enggak ayat itu dalam sholat? Iya, baca. Jangan seperti pemahaman salah seorang pendeta kafir ngomong tentang Quran. Umat Islam itu menyadari dirinya sesat. Makanya dalam sholatnya minta ihdinas siratal mustaqim, termasuk nabinya. Kalau minta ihdinas siratal mustaqim berarti masih sesat tuh ya. Kata siapa? Si pendeta, pernah dengar YouTube-nya? Itu bego tuh nggak ketulungan orangnya. Nggak ngerti tentang tafsir, ngomong tentang Quran, ya pasti membongkar ketololannya sendiri. Sama dengan orang sudah master.
Kalau sudah master pintar apa bodoh? Pintar tuh. Lamun teu pintar mah mau sarjana asal. Dia lanjut ke S3. Ambil doktor. Dia belajar sekolah. Lalu ada orang itu master bodoh-bodoh amatnya. Ini sekolah kene. Apakah orang yang sedang menuntut ilmu itu menunjukkan dia bodoh? Enggak. Menunjukkan tingginya semangat untuk memperoleh ilmu sekalipun dia sudah pinter. Ada orang sudah punya banyak uang miliaran, tapi dia masih kerja cari uang. Kalau menurut kacamata si pendeta tadi, itu orang miskin amat ya, nyari uang terus. Apakah orang yang berusaha nyari uang itu menunjukkan dia sudah miskin, dia sangat miskin? Enggak. Ada enggak orang kaya tapi terus nyari uang? Ya banyak. Kalau dia nyari uang bukan menunjukkan dia miskin, tapi minimal ingin mempertahankan jumlah uangnya maksimal apa? Mengembangkannya, menambahnya. Dalam urusan dunia ini sangat masuk akal. Sehingga kalau ada orang yang menyatakan itu orang miskinnya minta ampun masih nyari duit. Itu orang sudah master bodohnya minta ampun masih sekolah terus ke S3. Itu orang bego itu. Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama, kaum muslimin sudah berada di atas siratal mustaqim. Lalu masih berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Apakah artinya dia masih sesat? Enggak. Sudah berada dalam siratal mustaqim. Tapi maknanya apa? Makna yang pertama, tetapkan di atas siratal mustaqim. Ada enggak orang sudah berada di atas siratal mustaqim lalu belot keluar jalur? Ada? Banyak yang murtad banyak. Seperti tadi orang yang sudah punya uang tapi masih tetap bekerja, minimal mempertahankan jumlah uangnya, minimal itu. Orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim lalu minta ihdinas siratal mustaqim, minimal minta diistiqomahkan di atas siratal mustaqim. Maksimalnya kualitas dari keberadaan dia di atas siratal mustaqim ditingkatkan. Kalau selama ini sholat, kekhusyuannya baru 30%. Ihdinas siratal mustaqim itu maknanya minta agar kekhusyuannya ditingkatkan mungkin menjadi 50, 60 atau lebih dari itu. Kualitasnya dan kuantitasnya. Jadi ihdinas siratal mustaqim termasuk doa minta diistiqamahkan. Kalau seseorang sudah ada di atas siratal mustaqim lalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, artinya istiqamahkan dan tambah kadar keistiqomahan saya di atas siratal mustaqim. Al-Quran surah An-Nisa 36 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang sudah beriman disuruh beriman. Seruannya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti sudah iman belum? Sudah. Oleh Allah diperintah, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Kan sudah beriman. Makanya Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa disuruh beriman lagi? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan maknanya pertama, ya Allah istiqomahkanlah. Hai orang-orang beriman, istiqomahlah kamu di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Itu makna minimal itu. Makna maksimalnya, tambahlah kadar keimanan kamu kepada Allah dan Rasul. Tingkatkan. Melebihi daripada sebelumnya, ya. Jadi salah satu di antara doa dari ayat agar seorang mu'allaf, tidak hanya mu'allaf kita semua diistiqamahkan di atas Islam ini, doa tadi Rabbana la tuzigh qulubana dan seterusnya, dan doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir dari surah Al-Fatihah itu. Silakan dibaca berulang-ulang, ya. Ya cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan berjumpa kembali tahun depan, ya, 1 tahun lagi. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant
astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.